Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial untuk konfigurasi MikroTik. Terlebih dahulu kita menginstal MikroTik, untuk lainnya. Di sini saya menginstal Windows 7 untuk lain yang akan digunakan tersambung nantinya. Oke, kita mulai membuka MikroTik yang telah kita install sebelumnya. Dalam MikroTik kita, kemudian kita isi admin, kemudian kita isi login kita. Tadi saya menggunakan login admin pada saat menginstal MikroTik. Kemudian passwordnya tidak ada, maka passwordnya di enter saja sampai dia menyuruh kita untuk enter untuk melanjutkan. Kita enter, kemudian seperti ini. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita lanjut ke Winbox-nya. Kita buka Winbox, kemudian kita konekkan seperti ini. Kita konekkan. Jika seperti ini, kita tekan match address. Jika tulisan match address belum kelihatan atau yang begini belum kelihatan, kita cari di match address-nya. Kemudian kita isi loginnya, yaitu admin, dan passwordnya dikosongkan saja karena tidak mempunyai password. Kemudian kita konekkan, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita OK. Kemudian kita akan membuat konfigurasi di interface-nya. Interface-nya kita ubah. Yang pertama yaitu interface yang pertama kita ubah menjadi internet, kemudian yang kedua hotspot, kemudian yang ketiga yaitu LAN. Kita masuk ke interface. Jika kita sudah masuk ke interface, tampilannya seperti ini. Lalu kita ganti dengan internet, kemudian kita apply, lalu OK. Kita lakukan hal yang sama dengan interface yang kedua dengan ketiga. Ini interface yang kedua, kita ubah menjadi hotspot. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk interface yang ketiga nanti, yaitu LAN. Kita ubah menjadi hotspot. Lalu kita apply, kemudian kita OK. Oke. Di sini saya sudah mengisi untuk interface yang ketiganya, yaitu LAN. Seperti ini. Kita isi LAN. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi yang selanjutnya. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya, kita klik IP, kemudian kita pilih DHCP client, kemudian kita tekan tombol tambahnya, kita drop down internet, kemudian kita apply, lalu OK. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, kita masuk ke IP, kemudian kita pilih address untuk melihat IP kita. Ini adalah IP yang diberikan internet ke MikroTik saya, yaitu IP-nya 192.168.43.101/24. Kemudian saya akan membuat IP khusus untuk hotspot dan LAN. Oke, ini kita masuk ke IP address untuk hotspotnya. Saya menggunakan /92.168.100.1/26. Kemudian kita apply,
lalu kita oke. Kita lakukan hal yang sama untuk konfigurasi interface LAN-nya. Di sini saya menggunakan IP 192.168.10.1 pada konfigurasi LAN-nya. Ini IP yang digunakan untuk tersambung ke klien yang akan kita gunakan nanti, yaitu Windows 7. Lalu kita apply, kemudian kita oke. Tampilannya akan seperti ini. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita lanjut dengan cara membuka IP lagi, kemudian kita masuk ke DNS-nya karena kita akan konfigurasi DNS, kemudian kita isi dengan IP Google yaitu 888. Kita masuk ke DNS, kemudian kita isi IP Google yaitu 8, kemudian kita isi 8. Jika selesai kita apply, kemudian kita oke. Kita lanjut ke proses pingnya. Sebelum kita masuk ke proses pingnya, terlebih dahulu kita mengisi IP gateway pada routingnya. IP gateway kita cari di wifi kita. Dan saya oke. Buka. Kemudian kita lihat di sini IP gateway saya 192.168.43.216. Kita akan mengubahnya. Tadi IP gateway saya 21.4. IP gateway saya 43.216. Kita masuk ke IP, kemudian kita pilih route, kemudian jika kita sudah mengisi IP gateway kita, tampilannya seperti ini. Di sini IP gateway saya 192.168.43.216. Kemudian kita oke. Jika sudah selesai, kita lanjut ke proses pingnya. Kita pilih tools seperti ini, kemudian kita pilih ping. Kita masukkan ping Google, masukkan IP Google maksud saya, kemudian kita start. Jika tampilannya seperti ini, maka ini sudah terkonek dengan internet. Jika tampilannya seperti ini sudah terkonek dengan internet, kemudian kita stop. Kita stop dulu. Proses selanjutnya menghubungkan atau untuk mengakses internet dari komputer klien, maka kita perlu mengkonfigurasi pada firewallnya. Jadi kita keluarkan, kemudian kita pilih IP, kemudian kita pilih firewall. Di sini kemudian kita klik tambahkan, kita pilih advanced general saya. Sini kita pilih internet, kemudian di sini kita pilih SCR-NAT. Di sini kita pilih SCR-NAT. Kita apply, lalu oke. Kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya, yaitu konfigurasi pada hotspotnya. Sini kita pilih IP, kemudian kita cari hotspot. Kemudian kita cari hotspot setup. Ini hotspot setup, kemudian
Di sini kita pilih hotspot. Di sini kita pilih hotspot, kemudian kita next. Lalu di sini oke, next. Kemudian kita next. Lalu kita pilih non. Kemudian next. Lalu DNS-nya ini 888, kemudian 844. Kemudian kita next. DNS name-nya saya gunakan hotspot Mikrotik saja. Hotspot Mikrotik .go.id. Oke, next. Oke, ini sudah berhasil. Seperti ini sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya itu mengkonfigurasi user dan profil hotspot. Kita menggunakan profil hotspot 2 dengan cara IP, kemudian kita lanjut ke hotspot lagi, kemudian kita pilih user profil. Seperti ini user profil, kemudian kita tambahkan. Seperti ini. Kita ganti menjadi profil 1 MB. Profil 1 MB. Kemudian rate limitnya saya menggunakan 512k/m. 512k/m. Kemudian kita centang add match joki-nya, add make joki. Kemudian transparan proxy-nya kita keluarkan. Maksudnya kita ubah centangnya. Kemudian kita apply, lalu kita membuat lagi satu dengan profil 2 MB. Profil 2 MB. Kita lakukan hal yang sama, namun rate-nya menjadi 512k/2m. Tadi 1m, kita ubah menjadi 2m. Menjadi 2m, kemudian transparan proxy-nya dikeluarkan juga atau dihapus centangnya, kemudian apply, kemudian oke. Jika seperti ini sudah berhasil, kita lanjut ke usernya. Saya isi menggunakan netme dan passwordnya 123 QWE. Dan profilnya 1 MB. Kemudian kita apply, lalu oke. Jika proses ini telah selesai, maka proses selanjutnya tinggal konfigurasi untuk web proxy-nya. Maksudnya di sini blok apa yang akan kita blok agar pada saat kita membuka blok itu di jaringan kita, situs itu tidak bisa terbuka. Seperti begitu maksud dari proxy. Oke, cara membuat proxy-nya, kita buka IP, kemudian kita cari web proxy. Tampilannya seperti ini. Enable ini kita centang. Kemudian port 3128 kita isi. Kemudian di create administratornya kita isi menggunakan email kita, atau terserah mau menggunakan email siapa. Saya bisa menggunakan email saya sendiri, yaitu sitihatisa99@gmail.com. Oke, sitisa99@gmail.com.
Jika selesai, kita pilih akses. Kita masuk ke dalam akses. Kemudian kita akan memblok situs. Apa yang akan kita blok? Nah, di sini tempat untuk memblok situs. Situs apa yang akan kita blok? Di sini menggunakan port 80. Kemudian DST hostnya itu blok apa yang akan kita situs apa yang akan kita blok. Di sini saya memblok situs www.detik.com. Kemudian action allow-nya kita ubah menjadi Denny. Untuk memblok situsnya, action Denny-nya tidak lupa action allow-nya maksud saya tidak lupa kita ubah menjadi Denny. Kemudian kita apply lalu oke. Lanjut, kita masuk ke IP, kemudian kita masuk ke firewall-nya, kemudian kita masuk NAT, kemudian kita tambahkan di sini DST address-nya. DST address-nya, maksud saya di protokolnya. Protokolnya menjadi 6 TCP, kemudian DST portnya 80, kemudian 8000. Kemudian kita isi menjadi DST NAT, bukan SCR NAT, tetapi DST NAT. Jangan lupa untuk mengisi DST NAT. Jika sudah seperti itu, kita apply, kemudian kita OK. Jika sudah selesai, maka proses transparent proxy telah berhasil atau telah selesai kita lakukan. Kita lanjut untuk membuka klien kita. Di sini saya menggunakan Windows 7. Oke, kita lanjutkan ke mesin virtualnya. Kita mau ubah jaringannya menjadi jaringan internal. Oke, kita sudah mengubah konfigurasi di mesin virtualnya menjadi jaringannya menjadi internet. Kemudian kita mengubahnya menjadi internal network atau jaringan internal. Jika sudah seperti itu, kita masuk ke konfigurasi atau pengisian IP. Kita masuk ke pengisian IP. Kita isi IP seperti berikut ini. Di sini saya menggunakan IP 192.168.10.3 karena IP pada LAN saya 192.168.10.1. Kemudian di sini saya menggunakan subnet max-nya 255.255.192 karena menggunakan /26. Kemudian IP gateway-nya dari IP pada LAN 192.168.10.1, kemudian diisi DNS servernya. Kemudian kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Betul.
Oke, jika connection IP telah selesai, maka kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu dengan cara membuka browser kita pada Windows 7 atau Windows apapun yang install di virtual kita. Di sini saya menggunakan Windows 7. Jadi kita akan mencoba menjalankan web proxy yang sudah kita blok tadi. Caranya kita kembali ke akun Windows 7 yang telah diinstal di VirtualBox. Kemudian kita masukkan alamat www.detik.com seperti ini. Jika tampilannya seperti ini, maka proses untuk memblok situs http www.detik.com telah selesai. Jika telah berhasil, maka tampilannya seperti ini. Ada tampilan error forbidden. Kemudian while trying to retrieve the URL http www.detik.com, kemudian akses DNIT-nya menggunakan administrator saya, yaitu email saya srihatija99@gmail.com. Sekian dari tutorial saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.